ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan kita bersama Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai kita hormati Buya Adrianto Malin Marajo, yang sampai kita hormati Bapak dan juga Ibu Ketua Yayasan, yang sampai kita hormati Bapak Pembina dan juga jamaah ataupun peserta majelis Al-Hakim. Bapak Ibu jamaah yang hormati, sebelumnya Jumat Februari 2022 juga bertepatan pada tanggal 3 Rajab susunan acara pertama pembukaan yang sudah ataupun sambutan kemudian acara selanjutnya ialah sambutan Weri, kemudian dari Ketua Yayasan Profesor Hafiza kajian kepada kita waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat muliakan dan kita hormati guru kita Buya Malin Marajo, dan yang kita hormati dan Pembina serta imam kita dan Jawa tinggal saya bawa serang. anggota majelis taklim yang kita beri nama Khairun Nisa. Ini Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat dan karunia Allah SWT. Sebagai sambutan mewakili pengurus majelis taklim, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada anggota majelis taklim yang begitu antusias untuk membentuk sebuah majelis taklim Al-Hakim.
yang sebetulnya sudah lama sekali ingin kita dirikan. Dengan terbentuknya jemaah Al-Hakim, maka kita pun akhirnya dapat membentuk majelis taklim yang sebetulnya khusus untuk ibu-ibu, tetapi tidak tertutup untuk bapak-bapak. Singkat saja, pada dasarnya majelis ini adalah majelis dari kita untuk kita dengan bimbingan seorang guru. Mudah-mudahan bimbingan guru kita dapat meningkatkan tingkat keimanan kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas silaturahmi kita. Jadi meningkatkan kualitas hablum minallah dan hablum minannas. Karena grup ini adalah majelis yang baru, marilah kita bangun bersama-sama. Karena ini adalah milik kita bersama, untuk kita bangun bersama dengan rasa persaudaraan yang tinggi dan dengan satu-satunya tujuan yaitu mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama bertemu di surganya Allah Jannah Na'im. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja sambutan dari saya mewakili pengurus. Jadi kita sebetulnya belum ada pengurus, mudah dalam perjalanan nanti kita ibu-ibu bisa membentuk pengurus. Harapan kita majelis ini tidak hanya untuk menambah keilmuan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, tetapi juga menjadi wadah bagi kita untuk dapat berbuat untuk masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan potensi yang kita punyai dapat kita salurkan untuk membantu masyarakat kita di bidang pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Kalau Pak Ketua bilang kita tuh pelan-pelan, jangan terburu-buru, jadi sedikit demi sedikit. Demikian saja, salah dan janggal saya ucapkan maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu selaku ataupun mewakili pengurus daripada Majelis Taklim Khairun Nisa Masjid Al-Hakim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan daripada pembina Yayasan Masjid Al-Hakim akan disampaikan oleh Bapak Weri Arta Tefur. Kepada Bapak disilakan. Mohon izin karena Bapak pembina yayasan kita belum tiba di masjid kita ini, kita lanjut kepada acara berikutnya. Sambutan dan peresmian dari Ketua Yayasan Masjid Al-Hakim Islamic Center Padang akan langsung diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Nofizar Nasir. Kepada Pak Ketua, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Ustaz Adrianto Marimarajo, Ustaz tetap kita juga di Al-Hakim, kemudian para imam Masjid Al-Hakim, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Saya teringat pengajian beberapa waktu lalu mengenai surat Al-As, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu, demi masa. Ahli tafsir mengatakan waktu ini yang disebut umur. Umur adalah nikmat yang paling besar.
insana lafi khusri wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Jadi semua manusia, saya, orang kaya, orang miskin, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya berada dalam kemiskinan dan kerugian, dirugi. Kemudian kecuali adalah orang-orang yang beriman, ya, beriman. Jadi kalau iman itu adalah yang yakin sepenuhnya pada Allah, yakin pada Rasulullah, kemudian banyak sekali penjelasan iman dan qada dan takdir juga masuk situ. Kemudian amal soleh, puncak amal soleh sebenarnya adalah akhlak. Ya. Kemudian kecuali orang yang menasehati di dalam kebenaran, kemudian nasihat kasih dengan kesabaran itu. Jadi supaya kita tidak merugi, kita harus merujuk ini. Ya, saya dari terjemahan ayatnya merujuk ini, dan pembentukan Majelis Taklim Khairun Nisa ini adalah bagian dari upaya kita supaya kita tidak merugi, kan begitu. Jadi umur kita ini itu katanya demi masa muda, masa tua, masa remaja, masa semuanya. Umur kita ini berada mungkin kalau kita tidak melaksanakan empat ini. Jadi itulah pembentukan maksudnya kita atas nama Yayasan Masjid Al-Hakim Islamic Center. Kami mendukung sepenuhnya kegiatan yang digerakkan dari jemaah Masjid Al-Hakim. Jadi Masjid Al-Hakim ini unik, jadi programnya itu dimunculkan oleh jamaahnya. Jadi kita sekarang sudah, kalau hari Minggu biasanya Profesor sama Ganes. Kalau hari Selasa itu Buya Gus Rizal, Ketua MUI. Ada yang koordinatornya juga. Kemudian kalau kita ini hari Jumat, ya, nanti ada juga koordinatornya. Kemudian nanti insya Allah tadi kami sudah berbincang-bincang juga dengan inisiator untuk hari Rabu, rencananya hari Rabu pagi, rencana mengenai sholat. Tadi sudah dilihatkan dulu-dulunya sholat itu, sholat yang jadi bagaimana sholat yang benar itu. Kita kan sholat kita ini sepertinya masih sholat ketika SD dulu, masih sekarang masih pakai. Jadi nggak ada pembaruan. Ayatnya juga wal asri inna ataina bi'allahu ahad. Ya. Jadi kadang-kadang saya keluarga itu disuruh kalau imam salat tarawih di rumah gitu, ya susah juga menghafal 11 surat itu. Iya, saya coba paksa-paksakan. Ya, alhamdulillah ini sudah bentuk dan kita bergerak dengan ikhlas, ya, dengan apa kata tadi inisiator tadi, bahwa tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah. Jadi kita mulai dengan kecil-kecil dulu. Jadi semangatnya mencari keridhaan Allah, dan hasilnya Allah menentukan. Jadi kita bukan jumlah yang ramai, enggak. Itu Allah aja serahkan. Ya, serahkan pada kita. Yang kita lakukan adalah upaya usaha. Ya. Kemudian tadi dikatakan ini khusus untuk ibu-ibu.
membuka juga kemungkinan untuk bapak-bapak. Ya. Jadi nanti pengajiannya mungkin ibu-ibu. Jadi bapak-bapak yang antar ibu-ibunya nanti kita kumpul juga di tempat lain di sini. Mungkin di pojok sana sambil ngopi-ngopi kita bicarakan juga apa pula nanti kegiatan bapak-bapaknya. Jadi jangan ibu-ibunya saja yang masuk surga, sementara bapak-bapaknya enak-enak minum kopi aja di situ. Iya, jadi intinya adalah bagaimana kita tidak merugi ya. Kita tidak merugi dan waktu sangat cepat. Waktu sangat cepat. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dihantarkan ke masjid ini. Jadi Bapak Ibu semua, kita datang ke masjid ini bukan karena kekuatan kita kan? Karena hebat kita, karena punya mobil kan? Bukan karena itu. Karena Allah hantarkan kita ke sini. Tidak mudah. Jadi itu patut kita syukuri kalau kita sering-sering dihantar Allah ke masjid. Ya, ke rumah Allah. Jadi Allah panggil kita. Tapi kalau sudah mulai jauh-jauh, itu kita mulai berpikir sebenarnya Allah tidak perlu kita lagi apa tidak gitu. Apa ingat lagi apa tidak. Jadi itu yang perlu juga kita syukuri bahwa kita masih dihantarkan ke masjid. Masih dihantarkan ke masjid dan masih mencintai masjid. Ya. Jadi itulah sekali lagi atas nama yayasan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ardianto Malin Marajo yang sudah bersedia menjadi pemateri di kegiatan ini, dan ke depan kita berharap semakin ramai jamaah dari Khairul Nisa ini. Jadi kita di dalam jamaah ini setara saja, ya setara saja. Apapun posisi kita adalah jemaah Khairul Nisa. Itu yang penting. Jadi tidak ada melihat pangkat jabatan, harta kekayaan, tetapi kita sama-sama menjadi jamaah untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi sebagai atas nama yayasan kami meresmikan majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua langkah yang akan kita harapkan. Sekali lagi pada Ustaz terima kasih, dan kalau kebanyakan mulai saya jadi Ustaz. Iya, jadi nanti ada waktu Ustaz ngomong lagi. Demikian saja, banyak maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan telah memberikan sambutan sekaligus peresmian Majelis Taklim Khairul Nisa Masjid Al-Hakim. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini 4 Februari 2022, Majelis Taklim Khairul Nisa Masjid Al-Hakim telah resmi kita buka. Mari kita ucapkan bersama Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya pengantar kajian MTI Khairul Nisa Masjid Al-Hakim akan disampaikan langsung oleh Buya Adrianto Malin Marajo, Dai Kondang Kota Padang. Pada Buya waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Al-Hakim beserta Ibu, yang kita hormati Bapak Pembina Masjid Al-Hakim, kemudian yang kita hormati seluruh jajaran sore hari yang kita muliakan, yang senantiasa membina, membimbing, mengimami kita dalam berucap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat sejak 5 waktu semalam. Kemudian yang kita hormati Ibu pengurus atau inisiator dari Majelis Taklim Khairun Nisa Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seiring dengan berjalannya waktu, kepengurusan dari Majelis Taklim kita akan segera terbentuk enaknya. Kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya pada kita bersama. Satu nikmat yang mungkin tidak diberikan oleh Allah atau belum diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang lain, ibu bapak, nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan. Sehingga Pak Abana Alabi hujan tadi sebelum asar, karena nikmat tadi dan tidak ingin menjadi orang yang merugi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi, agar tidak menjadi insan yang merugi, kita tetap bersikeras memaksimalkan diri untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menginjak pedal gas, memutar setirnya kita sampai waktu Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan usaha maksimal dari kita sore ini ibu bapak akan dicatat sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saksikanlah sore ini kami berkumpul di Masjid Al-Hakim, kumpulkan kami kembali dalam surga menantinya, amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Ada di antara jemaah ataupun anggota Majelis Taklim kita yang sangat luar biasa, resminya tapi dari 30 orang yang luar biasa. Di saat di masjid-masjid yang lainnya ketika mengawali Majelis Taklim, aku sering mengikuti Majelis Taklim itu dari awal. Ada yang berawal dari 3 orang, ada yang 5 orang saja. Kemudian ketika ada sesuatu, ya terkadang ada sesuatu yang menguntungkan bagi beliau-beliau ini untuk datang, baru akan bertambah ramai. Kalau kajian seperti itu nanti, kalau kajian saja, ini ada yang mau datang, ada yang tidak. Maka ini bapak diselingi dengan acara jalan-jalan kita, insya Allah yang kita utamakan bukan itu sebenarnya, tapi memang beribadah, menimba ilmu dan salawat berkah salam puji kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi aku mengucapkan alhamdulillah menerima rahmat dari Allah Subhanahu, sebuah penghormatan, sebuah penghargaan yang luar biasa diberikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim, oleh pengurus Masjid Al-Hakim untuk ikut membimbing, membina dan bersama-sama dengan ibu-ibu Majelis Taklim dari Masjid Al-Hakim ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan tetap berikan istiqomah kita. Allah akan berikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk tetap menjalankan agama dan jalan di jalan dakwah ini hendaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu aku ucapkan terima kasih kepada ibu pengurus dan pengurus
pengurus Majelis Taklim dan pengurus Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan ini akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sebagai pemeluk agama Islam ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Nanang tadi, imam kita, pengantar awal dari kajian kita pada sore hari ini, karena waktu sudah 17:09 ya, mungkin nantinya kita tidak akan berlama-lama. Untuk pertemuan selanjutnya habis asar insyaallah bisa kita segera kita mulai, jadi lebih panjang lebih lama waktunya untuk berdiskusi nantinya, karena nanti hari ini insyaallah pun setelah kajian kita di Al-Hakim juga ada jadwal untuk ceramah maghrib di Masjid Raya Banguaran di Tepasul harus dikaca di Banguaran Santalai. Nah tadi yang bapak telat, ibu bapak mohon maaf tidak bisa bersama-sama dengan berjamaah sholat asarnya, karena tadi pun juga ada kegiatan sebelum asarnya. Kaum muslimin wal muslimat, bersyukur sama ibu bapak, walaupun agama yang kita ambil hari ini sebenarnya ini agama warisan dari nenek moyang, dari orang tua kita. Kita hari ini memeluk agama Islam itu justru karena orang tua kita agama Islam dan kita berada di tengah-tengah umat Islam. Kalau seandainya dulu itu kita lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak beragama Islam, mungkin belum tentu hari ini kita akan memeluk agama Islam. Maka itu begitu ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita yang telah memilih Islam sebagai agama dulunya. Kemudian ibu bapak, insya Allah kajian kita kan 2 kali dalam sebulan, Jumat pertama dengan Jumat ketiga di setiap bulannya habis sholat asar, diawali dengan asar berjamaah di sini, mudah-mudahan sampai maghribnya kita perpanjang nanti waktu untuk berdiskusi, berdialog bersama-sama. Fokus kajiannya nanti masalah fikih dan tasawuf, dan atau penggabungan antara fikih dengan tasawuf, karena ibadah itu kalau tidak dengan tasawuf belum akan sempurna jadinya. Nah ibu bapak, Islam sebagaimana yang kita ketahui, rukun Islam membaik pendaftaran untuk seseorang agar bisa memeluk agama Islam. Dulu juga pernah sampaikan di masjid kita, sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, kalau dia tidak beragama Islam, tidak mendaftar sebagai agama Islam, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka perbuatan-perbuatan yang baik lainnya yang dilakukan dalam kehidupannya belum tentu akan bernilai ibadah, dan bahkan tidak bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Sama artinya, analoginya ibu bapak seperti di kampus. Ada mahasiswa yang sejak awal perkuliahan, dari awal semester 1, semester 2 sampai semester 8 atau semester 7, karena pintar otaknya sebenarnya, dia kuliah, tapi nggak pernah isi formulir, tidak terdaftar dia di kampus, tapi ikut prosesnya terus. Setiap hari dia pergi kuliah, disuruh bikin latihan, bikin tugas, dia juga ikut tugas, ada ujian. Tapi ketika namun di saat teman-temannya nanti ya di akhir perkuliahan itu lah habis mata kuliah saudaranya, kawan-kawannya lainnya bisa mendapat. Anak yang satu ini, mahasiswa yang satu ini otomatis tidak akan pernah bisa dan tidak akan mendapatkan ijazah karena memang dia terdaftar. Begitu juga ibu bapak diawali dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memang memeluk agama Islam ini tidak ada dipaksa sama sekali. Tapi ketika kita sudah menyatakan diri memeluk agama Islam, wajib sebenarnya untuk melaksanakan ajaran-ajaran dalam Islam. Ada di antara kita yang berdalih la fiddin, tidak ada paksaan beragama. Ada dalilnya seperti itu, tapi tidak ada paksaan beragama. Yang di sana memeluk agama Islam. Kalau katakan masuk agama Islam, wajib dipaksa untuk mengerjakan amalan atau ajaran ibadah-ibadah terdapat dalam Islam itu sendiri. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ikolah menyatakan Islam, ya kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah,
mengerjakan sholat. Sebelum sholat diawali dengan wudhu. Maka seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi, ada dari kita sudah sampai usia tua, usia lanjut, cara kita di zaman SD atau TPA zaman saya istilahnya tidak perubahan, tidak ada penambahan sekali. Dan insya Allah berawal dari tohar sampai ke masalah sholat. Kita akan bahas nanti bagaimana sholat itu yang benar menurut masih banyak. Kalau ibu-ibu itu ketika saat mengangkat tangan tinggi katanya, kemudian nampaklah auratnya. Ketika berdiri bersedekap tidak hanya tapi mungkin nyoba luian kembali saudara. Nah, banyak mungkin karena hari hujan labik di luar, barangkali kedinginan AC luar biasa pula dingin. Ketika sholat coba dibalukan ke tangan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, berawal dari wudhu ya. Ketika sholat tapi tidak berwudhu, maka kita tidak sah. Untuk sempurnanya sholat, dalil dari berwudhu ini ibu bapak, dari toharoh ini awalnya kan dari surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Ujung ayatnya Innallaha yuhibbuna wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sesungguhnya Allah menyayangi, menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Turunannya nanti Al-Baqarah 222 ini masukkan nanti dalil dari masalah wudhu atau untuk mensucikan, untuk bersuci ini surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ketika hendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka. Ini dalil untuk berwudhu nantinya. Kita akan sampai. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada nadhofah ini ya, artinya setiap yang sudah suci bersih. Setiap yang sudah bersih itu bisa dengan suci. Nah, ini bedanya. Nan suci lah pasti bersih. Yang bersih belum tentu dia akan suci. Nah, makanya ibu bapak dalam berwudu dipakailah kalimat toharoh, bukan nazifah, bukan membersihkan diri, tapi mensuci. Yang sudah belasan pun dia melaksanakan wudhu ya, tahun melaksanakan wudhu, tapi akhlaknya sehari-hari seperti dikatakan oleh beliau ketua bapak itu kita tadi, endingnya kata tertinggi dari amal soleh itu kan perubahan akhlaknya saudara ya. Ada orang yang sudah mengerjakan wudhu sekian tahun lama, sejak kecil sampai usia puluhan tahun dia mengerjakan wudhu, tapi tingkah lakunya, perbuatannya, bahkan tutur katanya tidak pernah berubah. Luar biasa bejatnya dari zaman sekarang ya. Penghinaan, caci maki, cemoohan, kemudian mabuk-mabukan, bahkan membunuh anak perempuannya sendiri. Tapi ketika datang oleh Rasulullah diajarkan mereka untuk mengerjakan wudhu, setelah mereka tingkah laku mereka ya. Jadi yang bersih itu ibu bapak, satu toharoh, yang kedua nazofah. Yang nazofah yang bersih itu cuma bagian zahirnya saja, bagian luarnya saja, atau badannya atau syariahnya saja. Sementara toharoh bagian dalamnya, ruhaniyahnya yang kita sucikan. Kita berwudu tidak hanya sekedar membersihkan semua anggota wudu kita, tapi juga ikut menyucikan batinnya kita ya. Sama bedanya seperti ini ibu bapak, mohon maaf, guguk atau wawau atau bahasa anjing itu ketika, atau babi lah, kalau ini terlalu kasar kali, babi contohnya. Babi itu ketika kita
disisir, kira-kira dia bersih enggak? Bersih, tapi suci enggak kira-kira? Tidak. Ya. Makanya orang Arab mengatakan al-khinzir nazih walakin tahir, tetapi babi bersih tetapi dia tidak suci. Ya. Tapi yang suci sudah bersih. Makanya untuk mencapai sempurna diawali dengan wudhu yang sempurna. Karena suatu ketika ibu bapak dari riwayat Muslim, Rasulullah sampaikan nomor hadis 379 kalau tidak salah. Di saat Nabi Muhammad bersama dengan para sahabatnya sedang di masjid di pojok di satu masjid. Kemudian tadi sholat di pojok yang lainnya, dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah mengerjakan sholat 2 rakaat mulai dari takbiratul ihram sampai selesai, kemudian kepada Rasul, dia datang Muhammad, assalamualaikum ya Muhammad. Di Nabi Muhammad sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat, kata Rasulullah. Ya. Sholatlah orang tadi. Si pemuda tadi sampai ulang sholatnya 3 kali. Setelah dia kerjakan sholat, dia kembali mendatangi Rasulullah, nyuruh balik dan Nabi, irji, kembalilah kerjakan sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali dia mengerjakan sholat, kemudian mendatangi Rasulullah, balik. Setelah 3 kali dia datangi lagi Rasulullah ibu bapak, kemudian disampaikan dari Nabi Muhammad, disuruh kembali lagi, irji, kembalilah kerjakan sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Apa jawaban pemuda tadi ibu bapak? Ya Rasul, saya tidak bisa lagi mengerjakan yang jauh lebih baik dari sempurna supaya kerjakan barusan, kata si pemuda. Kalau begitu sempurnakan wudhumu, kata Rasul. Ibu bapak, kalau seandainya si pemuda tadi dia sudah mengerjakan sholat, ada bacaan, ada gerakan, ada dari semua rukun atau cara pengerjaan sholatnya yang salah, pasti akan langsung ditegur dari Rasulullah, disampaikan dari Rasulullah, ini bacaannya yang salah, atau ini gerakannya yang salah, cara mengerjakan sholat atau kaifiat sholatnya yang salah. Tapi setelah 3 kali si pemuda tadi mengerjakan sholat ibu bapak, yang dikomentari di Nabi Muhammad itu bukanlah cara dia mengerjakan sholat, bukan dari bacaan sholatnya, bukan dari tata cara dia mengerjakan sholat, tapi yang disuruh dari Rasulullah ibu bapak, sempurnakan wudhu. Berawal dari wudhu segalanya ibu bapak. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi ya, ketika seseorang menyempurnakan wudhunya, sempurna wudhunya, insya Allah sholat juga akan. Tapi carilah anak-anak itu, anak-anak TPQ, anak-anak MDTA, anak-anak SD yang wudhunya tidak sempurna. Yang penting dia kan dibasuh sekolahnya. Diambil air kemudian dibasuh muka, kadang-kadang basahnya cuma di bagian depan, basuh tangan, dua-duanya, sapu kepala, kaki. Kalau wudhunya di masjid atau di tempat wudhu yang pakai gini kan aja kaki dua-duanya, dan kadang-kadang bergantian kanan dengan kiri. Setelah itu mereka lihatlah kita di saat mereka mengerjakan sholat, karena wudhunya yang tidak sempurna, akhirnya sholat pun juga sempurna. Indah bara orang loh ibu bapak, anak-anak kita yang ketika mengerjakan sholat yang betul-betul benar atau betul-betul dia benar-benar dalam sholat lama juga di kawan di toko cipu yang main pinggulnya yang disenggol ke kaki kawanan dipijaknya. Ketika teman sujud nanti pas mau duduk ini sempurna ajakan Rasulullah, tapi menganjurkan kita ketika berwudu. Inilah esensi dari wudu itu sebenarnya ibu bapak. Saat berwudu
Berwudu kita membasuh anggota wudu kita, mulai dari membasuh muka. Itu ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya. Yang barusan kita hanya sekedar membersihkan atau membasuh, menyapu kepala kita, tapi doa setelah selesai berwudu itu, ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang bertaubat kepadamu, ya Allah. Apa wudu kita sebenarnya, Ibu Bapak? Nah, inilah yang sering terlupa. Ibadah sekedar penunai kewajiban. Kan ada di antara kita yang bahkan mendawamkan wudu, continue berwudu, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Ada kata dalam kehidupan, baik ketika dengan siapapun berhadapan, di saat muncul emosi, ada guru banyak nyuruh perangainya, ya. Di saat sudah mulai kesal melihat anak-anak murid tadi atau orang lain, timbul emosi, muncul. Yang ambo introspeksi bukanlah si anak tadi, bukan orang lain. Sering ambo merenung, ya Allah, bawa kau dek emosi juga kau jadi orang, ya Allah. Bawa kau dek pemberang juga kau jadi orang, ya Allah. Apakah sholat ambo belum sempurna, ya Allah? Apakah wudhu yang ambo kerjakan belum juga sempurna, ya Allah? Sehingga belajar dan untuk menjalankan ibadah-ibadah kita kerjakan. Yang ambo sampaikan, ada di antara kita yang ketika sholat bahkan berjamaah ke masjid, berjamaah masih di masjid, duduk di masjid berjamaah, yang memujikan orang lain, ya. Ku baju kini kulo baju tidak baju Ustaz. Ada yang seperti itu loh, ya. Patang kaji ku disampaikan dia Ustaz, kinilah baru ulang itu je baru lagi, ya. Itu kayak itu sih ceramah disampaikan dari Ustaz. Ustaz pun ada juga yang digunjingkan, ya. Ustaz pun ada yang digunjingkan. Nah, Bapak, perlu kita belajar untuk menyempurnakan ibadah kita. Sholat yang sempurna diawali dengan wudhu yang sempurna. Bahkan, mohon maaf, terkadang ibu-ibu majelis ta'lim ada arisan, ada acara-acara lain, ada acara reunian, ya. Tas kawan belinya sekian juta, tas awak 200.000, jilbab awak jilbab 32.000, jilbab kawan bah merek di belakang juga, tulisan mereknya sepanjang itu kan, jilbabnya di atas 5.000 kan sebenarnya. Nah, ketika masih kita lakoni, Ibu Bapak, ya, itu masih dipertanyakan ibadah menolak kerajaan selama. Sempurnakan lagi kita, Ibu Bapak, ya, sholat yang kita sempurnakan, wudhu yang kita kerjakan, ya. Ada orang mensucikan dirinya disebut dengan Asia, ibu
dan bapak yang datang kemari ini ya, laba rahasia, babadak, rancak-rancak, make up, kemudian pakai parfum, pakai baju rancak, pakai jilbab, laki-laki, laba rahasia nazih itu orang berbeda. Orang yang sudah mensucikan dirinya disebut dengan tohir, sementara orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk mensucikan tohir, nah, bersuci. Orang yang sementara orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya bukan hanya sekedar membersihkan diri, tapi mensucikan dirinya, perbaiki akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari, berusaha semaksimal mungkin. Yang ibu lakukan hari ini, yang kita lakukan semuanya ibu bapak, bukan hanya ibu saja, pakai siapa tadi jadi ibu saja, ibu lakukan, bapak lakukan, dan juga yang ibu lakukan di rumah jauh-jauh ya. Kalau di jemaah, kalau majelis taklim masjid lain ibu bapak yakin jemaah itu biasanya kalau majelis taklim masjid biasanya tinggal di sekeliling masjid ya, berbeda dengan kelurahan atau kecamatan juga agak jauh sekali. Tapi kalau masjid Al-Hakim yang tinggal sekitaran kita masjid ini dari Gadwi datang kemari, luar biasa. Dan inilah usaha maksimal dari kita untuk orang-orang mensucikan diri. Dengan duduknya di siku, Allah akan beri turunkan hidayah dan rahmat kasih sayang kepada kita bersama, sehingga kita termasuk orang-orang yang telah mensucikan diri. Amin. Allah Rabbal harap ibadah tasawuf, jadi tidak hanya sekedar ibadah, tapi dampaknya pada diri kita. Kalau hanya aktivitas kita mengajar sholat, baca Al-Quran, kita hanya sekedar itu yang kita lakukan, maka insya Allah tidak akan dua ketika subuh pagi yang mampu dari perbuatan keji dan ada akhlak kita yang masih tercela, itu tandanya ibadah sholat kita belum sempurna, belum benar ibadah sholat yang kita kerjakan. Kalau sholat belum sempurna, berarti wudhunya pun juga belum sempurna. Ada yang sekedar seperti yang disampaikan tadi, sekedar melampaui kewajiban atau tanggung jawab atau pertanyaan saja ketika berwudhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di berwudhu dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Kalau mazhab itu ada mazhab Hanafi, ada Hanafi, ada Hambali, ada Syafi'i. Ada yang mengatakan rukun wudu itu cuma 4 saja. Dalilnya Al-Maidah, membasuh muka, wujuh wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah kedua tangan sampai 2 mata siku. Sebagian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki kita ya, sampai 2 mata kaki. Nah, ada yang mengatakan cuma 4 itu rukun wudu, ada yang mengatakan 5, tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan rukun wudu itu ada 6 semuanya ibu bapak, ada 6. Pertama niat, diawali dengan niat, baru ditambah dengan 4 rukun yang wajib kita basuh tadi, tambah lagi yang terakhir dengan tertib. Seperti yang selama ini pakai cepak itu tadi, sejak SD, sejak zaman TPA kita mempelajari bahwa rukun wudu itu ada 6 semuanya. Ini cuma pendapat dari Imam Syafi'i yang 6, yang lainnya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Bahkan ada
dari mazhab yang lainnya langsung mengatakan sampai 7 semuanya. Nah, ini untuk wudhu ini perlu kita garis bawahi yang ampe. Kenapa demikian? Ketika berwudhu di saat tidak ada air, wudhu akan diganti nanti dengan tayamum. Untuk tayamum, sahnya tayamum ibu bapak, walaupun airnya cuma ada sedikit dan cukup untuk membasuh anggota wudhu dan sampai yang rukun tadi itu, tayamum belum boleh kita kerjakan. Contoh, membasuh telingaku dalam wudhu, nanti kan kita uraikan satu persatu. Ya, ini sekilasnya saja karena ini adalah pengantar. Membasuh telinga dalam wudhu itu hukumnya apa ibu bapak? Sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Istinsya atau memasukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Yang wajib itu membasuh muka, membasuh tangan keduanya, kanan dan kiri, menyapu sebagian kepala, tambah dengan membasuh kaki kita 4 kali basuh, 4 yang wajib kita basuh itu. Maka ketika kita berwudu di saat airnya cuma sedikit tidak memadai untuk semuanya dan berkumur-kumur istinsya kemudian membasuh telinga kita, tapi sanggup dan cukup untuk membasuh yang 4 bagian tadi, tayamum belum boleh kita kerjakan. Nah, ini syaratnya. Kemudian untuk berwudu ini nanti atau untuk taharah, untuk bersuci ini ibu bapak, ada berbagai macam air yang gunakan untuk berwudu. Syaratnya adalah air yang suci menyucikan. Mojo ayat teh kalau seperti ini atau ini bukan berarti mau minta teh ya. Kalau air teh, air kopi, air susu, air soda kita minum. Buktinya suci kita minum. Kalau dia bernajis kita sentuh, tidak akan, jangan disentuh pun juga airnya suci. Air teh atau dengan menggunakan air kopi di rumah. Minum di rumah atau enggak pakai kopi itu wudu tidak sah. Air di rumah tidak boleh dong kan? Cuma yang ada satu-satunya air teh, air kopi tadi, wudu kita tidak sah jadinya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, sampai di sini pengantar ini. Bapak yang mau bertanya silakan. Nah, karena untuk pertemuan pertama ini sifatnya adalah pengantar kajian kita. Insyaallah Jumat 2 yang akan datang, Jumat ini kita akan bahas secara tuntas setajam dari macam-macam air mana yang boleh dan tidak boleh kita gunakan berwudu, sampai nanti kalau kita kupas lagi bagaimana tata cara wudu itu yang benar. Ya silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ustaz. Ya. Kami berwudu kadang-kadang selesai mandi. Ya. Padahal pakai handuk saja, terusnya langsung kami berwudu. Ya. Apakah itu sah wudu kami? Ya. Karena tidak menutup aurat yang sesungguhnya. Yang demikian Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berwudu selesai mandi hanya memakai handuk saja, sah tidak wudu kita. Dan aku yakin banyak ibu-ibu yang melakukan ini selama ini. Ya, wudu kita insya Allah sah. Ya, karena yang membatalkan wudu itu tidak ada di dalam yang membatalkan wudu, tidak ada di sana dibunyikan membuka aurat. Kalau ya, kalau seperti itu, kalau memang sah, cuma adabnya, adab atau tata krama kita tidak sopan, tidak santun dengan Allah jadinya. Tata krama atau adab kita yang kurang. Ya, wudu sah. Ibu, Pak, awak datang ke masjid. Ke masjid kita menyembah Allah. Ya, maka kawan syarat ke sana harus. Kenapa demikian? Datang ke mall
berbeda adanya pakaian kita. Nah, jadi kalau membuka aurat termasuk satu di antara yang membatalkan wudhu, susah. Aku yakin susah mana ibu-ibu ketika berwudhu, karena di saat wudhu anggota wudhu aurat kita pasti terbuka. Saat menyapu kepala, membasuh tangan terbuka aurat awak, membasuh kaki terbuka auratnya kita. Jadi saat kita berwudhu hanya dengan memakai penutup badan saja atau pakai handuk saja saat berwudhu, contohnya wudhu kita tetap sah. Cuma adabnya yang kurang atau tata keramanya yang kurang barangkali, ya. Ada yang lain ibu bapak, kalau bisa kita, ya kadang-kadang kalau pakai baju yang panjang tangan bisa dulu, gua pakai pakaian, kadang-kadang sampai basah baju kita. Nah, apa salahnya ketika kita masih dari kamar mandi kita langsung mengerjakan wudhu, ya bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan yang Bapak katakan tadi, kalau kita hanya boleh bertayamum kalau misalnya berwudu empat syarat tadi itu mencukupi, kita tidak boleh bertayamum. Yang saya tanyakan, dalam keluarga saya pernah melakukan untuk nenek saya, karena dia udah tua, kemudian air ada, tapi kami tayamumkan saja. Iya. Nah, itu ada lagi, bukan nenek saya kan udah tua. Kemudian ada lagi saudara saya berwudu, dia akan kedinginan di saat-saat tertentu, gitu kan. Nah, jadi di saat tertentu dia akan menggigil kedinginan kalau dia wudu, jadi dia bertayamum aja. Nah, Itu namanya ada pengecualiannya. Ada orang yang anggota tubuhnya tidak boleh kena air karena sakit. Ada orang yang sudah lemas, artinya karena dia sakit terbaring di tempat tidurnya, atau seperti orang yang sudah tua. Stroke itu tidak sekujur tubuhnya, hanya beberapa bagian dari anggota tubuhnya yang sakit, sehingga dia tidak bisa untuk berdiri, untuk berjalan, hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Air banyak. Bisa kita gunakan air yang berwudu. Karena ada uzur tadi, andai kata kita wudukan kasur, ya, kasur sudah lain. Berarti 5 kali saya di Semarang harus ganti kasur, kan? Nah, kalau ada pengecualian, ada darurat seperti itu, ada uzur yang tertentu seperti itu, boleh kita lakukan tayamum, tidak masalah. Yang dipersoalkan tadi itu ibu, ketika kita sehat, awak sehat, air ada, kita berwudu. Di saat tidak ada air, baru boleh kita menggunakan tayamum. Tapi yang tidak kena air, ya, itu boleh kita gunakan tayamum, tidak masalah. Jadi kalau seperti itu permasalahannya, boleh dan sah kita gunakan tayamum, tidak masalah, ya. Nah, itu kan ada penyebabnya tadi. Ya, kalau sehat, kalau yang merasa yang sakit itu, ya, tidak mungkin rasanya kita gunakan, kita wudukan dia, ya. Sedangkan sementara dia hanya terbaring di atas tempat tidur. Kalau kita wudukan, bagaimana cara mewudukan? Membasuh anggota wudunya dengan air, kan tidak mungkin. Boleh kita gunakan tayamum. Nah, apalagi kalau memang dia tidak bisa bergerak sama sekali, ya. Ada yang nanya kemarin itu, gimana cara sholatnya orang yang hanya dengan isyarat, Ustaz? Dia tidak sanggup untuk berdiri. Sholat itu kan dengan cara berdiri. Tidak, kalau berdiri boleh sholat dengan duduk. Berduduk kalau nggak sanggup, boleh sholat dengan berbaring, bukan tidur. Berbaring juga boleh syarat dengan dia anggota tubuhnya yang lain tidak bisa bergerak, makanya dia sholat dengan sanggup baru mata. Di saat kondisinya seperti siapa yang mentayamum boleh dibantu oleh orang lain untuk mentayamumkan dia tadi. Dan mungkinnya dipaksakan untuk berwudu. Jadi boleh, tidak masalah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya
Ya. Saya pencerahan. Kita pas setelah selesai berwudu atau kita mau mengerjakan sholat, lepas wudhunya kita langsung berwudu, suci. Baiknya maaf ini agak sensitif sedikit, mohon maaf, ketika mau mengerjakan sholat sebaiknya kita ganti dalam kita. Karena tidak subuh, dari subuh sampai ganti. Makanya ketika berwudu ada orang yang mendawamkan wudhunya, dia continue selalu menjaga wudhunya, bakal lagi. Di saat dia masih berwudu, dia akan mengerjakan sholat. Itu bolehkah dia langsung mengerjakan sholat? Boleh. Tapi yang lebih baiknya, yang lebih mudah, baharui wudhu lagi. Walaupun dia wudhu apa contohnya? Dari jam 9 tadi pagi selesai sholat, kita masih berwudu sampai zuhur. Mengerjakan sholat zuhur boleh, tapi baik bagus tadi langsung berwudu boleh, tapi yang lebih baik lagi kalau seandainya diawali dengan bersuci. Kadang-kadang kalau nanda tubuh kadang masih angin yang kedua, tapi di buku kadang menetes. Nah, maka diawali dengan bersuci, ya. Sebaiknya ketika sholat ganti kita perbarui dalamannya kita, khusus bagi tubuh hendaknya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, apa yang kita tanyakan terkait masalah teman pertama ini kita batasi waktunya sampai di sini, ibu bapak, karena bentar lagi juga mau maghrib. Mohon maaf kepada ibu bapak yang belum dapat kesempatan untuk bertanya hari ini. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kuehan besok ibu. Mulai asal kita kajian setengah jam materinya, setelah itu kita diskusi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita terkait dengan materi kita sampaikan nantinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah kita sampaikan pada sore hari ini dengan kita berdiam diri di dalam majelis ini, majelis zikir, majelis ilmu ini, agar